Selamat siang kakak-kakak semua. Siang, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK tahun 2024. Nanti saya akan membersamai Ibu selama membersamai kakak-kakak semua selama 90 menit ke depan. Dan tentunya saya harapkan kakak-kakak semua bisa hadir seutuhnya begitu ya. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita di akhir zaman kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak semua, ini adalah masa orientasi pada siang hari ini. Kakak-kakak semua ini sebelumnya belum saling mengenal begitu ya? Apakah sudah ada mengenal satu kabupaten? Ya, belum, Bu. Belum. Oke. Kita saling mengenal, tapi saling mengenal melalui permainan dulu. Kalau siang-siang kan biasanya ngantuk. Jadi kita saling mengenal melalui perjalanan ke tiket ke bulan menggunakan pesawat AI. Begitu ya, Kak ya? Ya. Siap, konsentrasi, Kak. Nih, saya Novi. Saya ke bulan membawa nanas. Siapa yang mau mencoba? Saya Tomo. Saya ke bulan membawa tupai. Saya Dadan. Saya ke bulan membawa burung. Salah. Ayo, siapa? Saya Iwan. Saya ke bulan membawa bola. Kurang tepat. Boleh raise hand, Kak Ineng? Masih di mute, Kak? Suaranya tidak keluar. Oh, mungkin ininya headsetnya ya? Ada muka-muka yang masih bingung? Mungkin Kak Nurul? Kak Nurul bisa, Kak Nurul? Bingung? Tadi putus-putus, Bu. Jadi apa perintahnya? Oh, sinyalnya kurang bagus dari saya. Dari sayanya kayaknya. Kakak-kakak semua aku diajak ke bulan menggunakan pesawat AI. Nah, caranya adalah saya ke bulan membawa nanas. Oke. Nah, Kak Ineng mulai tahu kayaknya. Coba Kak Ineng. Sudah senyum-senyum. Masih di mute, Kak. Boleh dibuka. Kak Ineng ini masih suaranya masih ini. Coba ke Kak Hendrik yang melamun saja. Kayaknya udah ketemu nih Kak Hendrik. Saya ke bulan membawa buah, Bu. Salah. Kadadan yang lagi mengkerutkan wajahnya sedang mencari teka-teki ini apa? Saya Dadan. Saya ke bulan membawa bintang, Bu. Kakak-kakak semua ini dari guru penggerak semua? Laras, Bu, guru penggerak. Oh iya. Dari sekian lama berpikir keras menjadi guru penggerak, sekarang memecahkan ini. Coba. Terasa sia-sia, Bu. Mungkin Kak Iwan.
Saya senyum karena bingung, Bu. Oh, senyum bingung. Ya, kalau bingung semua jadi saya yang bingung ya. Nih, nanti kita Belum paham, Bu. Permainannya kita seperti apa? cari tahu. Nih, sebetulnya gini, kalau misalkan saya Tuti, saya ke bulan membawa tongkat. Saya Ani, saya ke bulan membawa atap. Nah, saya Dani, saya ke bulan membawa dukuh. Paham, Bu, Belum? paham. Coba kalau paham. Paham. Aduh, harus ada 5 contoh baru. Saya Henry ke bulan Semangat, membawa semangat. kucap. Mantap. Beri tepuk lingkar untuk Kak Henry. Mantap. Ini kakak-kakak semua, saya akan mencoba ini ya. Udahlah satu saja ya. Untuk perkenalannya, saya akan mencoba share screen. Terlihat Kak? Belum. Ayo. Nah, baru keluar. Sudah keluar, Bu. Dah. Sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Baik. Kakak semua, kita ada pada orientasi pendidikan program pengembangan kompetensi. Saya ingin memperkenalkan terlebih dulu, nama saya Novi Sylvia Mulyani. Cukup foto saja dan nama saja. Nih, saya bekerja di SDN Margaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ada ya yang dari Cianjur ya? Ada, Bu. Iya, ada yang dari Cianjur. Nih Kak, untuk Kakak dapat memperkenalkan diri, silahkan tulis nama Kakak di kolom chat, kemudian gambarkan, tulis suatu benda yang menggambarkan ibu dan bapak atau kakak-kakak semua, kemudian berikan alasannya. Coba silahkan. Untuk kakak-kakak bisa menuliskan namanya, kemudian menuliskan benda yang menggambarkan karakter kakak-kakak semua, kemudian berikan alasannya. Baik, Kak Arif, terima kasih. Kakak boleh ditulis nama, kemudian spasi, nama benda, kemudian alasannya. Kak Novi, izin bertanya, ngisinya di link Jamboard itu atau Nggak di usah, kolom nggak usah. chat ya? Di kolom chat aja, di Jamboard itu Kak. Iya. Oh, Jangan pakai Jamboard, Kak. Nah, ini nama peserta, Oke, baik, Kak. kemudian nama benda, kemudian alasannya. Ada kayak share, copy,
Alasannya sedang ingin ngopi. Karena suka sepak bola, Kak Iwan. Ini Yuli HP. Karena memang HP itu sekarang kebutuhan ya. Kemudian bola voli, permainan untuk kekompakan tim. Nih, ada ini nih jawaban yang menarik buat saya dari Kak Hendrawan. Nah, bukan dari Kak Adri. Saya Adri Babian, bola karena bisa berputar ke segala arah. Maksudnya ini gimana, Kak? Bisa berputar ke segala arah gimana? Mungkin penjelasan juga kurang singkat telepon saya ibaratkan bola, saya bisa bergerak kemanapun mencari ilmu tanpa ada halangan, berusaha terus bergerak tanpa henti sama kita mau belajar. Luar biasa sekali Kak Adrian. Ini tercermin dalam begitu semangatnya Kak Adri untuk mengikuti kegiatan PKK begitu ya. Guru Pakarang lumayan 9 bulan ya Kak ya. Dan ini kurang lebih 3 bulan mungkin. Jadi tetap semangat. Udah lebih dari setahun, Bu. Udah lebih setahun. Ya, angkatan 6. Oh, angkatan 6. Berarti sama saya angkatan 6 Kak. Seangkatan berarti Oh, iya. Kak. Iya ya. Ya alhamdulillah ya. Kemudian ada Rizky Putro, Dwi Putro Air selalu mengikuti arah. Karinski Dwi Putro mengalir seperti mengikuti arah. Bagaimana itu maksudnya? Kalau ada Karinski gimana? Ya, Bu. Ya, itu seperti air. Bagaimana Kak? Mohon dijelaskan. Seperti air, jadi selalu mengikuti arah, Bu, kemana datangnya air. Mengalirnya air, Bu. Mengalirnya air. Jadi apa yang kita lakukan tentunya mengalir apa adanya begitu ya Kak ya? Ya, dengan Tidak penuh rasa syukur dan nikmat, Bu. Nah, itu mungkin alhamdulillah ya senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Kemudian selanjutnya kakak-kakak saya akan membersamai kakak-kakak semua dalam kegiatan siang ini selama 90 menit ke depan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah saya fasilitator beserta kakak-kakak semua bisa saling mengenal. Kita sudah saling mengenal tadi melalui permainan tiket ke bulan, walaupun baru 1 orang ya, 2 orang sama Kak Ineng mungkin. Kemudian yang kedua adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Kemudian, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, kakak-kakak semua, bisa kakak lihat di layar. Nah, ada kalimat atau pertanyaan, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak semua, apa ketika melihat pertanyaan ini, apa yang kakak rasakan dan apa yang kakak pikirkan? Silakan untuk bisa berpendapat. Raise hand ya. Silakan kakak-kakak untuk bisa ya kayak share. Oke, assalamualaikum. Ya, terima kasih kesempatannya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan saya Serendrawan dari Kabupaten Karawang. Iya. Oh, Karawang ya. Karawang. Saya guru penggerak angkatan baru kemarin dapat sertifikat angkatan 9 langsung lanjut ke PKG. Gitu. Semangat Pak. Ya. Nah, Iya. saya juga masih belum banyak tahu apa tujuan dari PKG ini, tapi sekilas kemarin saat pembukaan saya mengikuti, ternyata tujuan kita mengikuti PKG ini agar mampu menciptakan guru pembelajaran PJOK yang mampu menciptakan pembelajaran berpusat pada murid dan memberikan pembelajaran PJOK yang bermakna. Mungkin itu aja, Bu. Iya, betul sekali. Tujuannya ya ke murid-murid juga. Memang kita kan seorang guru ya, gitu. Harus selalu mempertajam, ngikutin keadaan alam sekarang gitu. Iya, betul sekali Kak. Karena memang PKG PJOK ini dihadirkan untuk bisa merubah paradigma guru PJOK untuk senantiasa berpusat pada peserta didik begitu. Tapi ini Kak, kalau misalkan nih di sekolah adanya pelajaran PJOK, kira-kira apa sih tujuannya gitu? Apa sih tujuannya? Mungkin di sini ada Kak Arif yang sudah ada dalam antrian. Kak Arif. Kak Arif, mohon maaf mungkin ini agak ini ya kalau saya kurang sopan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Iya, baik. Kakak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya juga masih bocah, Bu. Ininya apa? Umurnya, Bu. Baik, siap. Nama saya Arif Rahman Hakim dari Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan saya mengajar di SMP Negeri 8 Tasikmalaya, agak ke pinggiran sedikit gitu, Bu, bukan di pusat kotanya, sehingga memang terlihat dari keanekaragaman peserta didik juga mempengaruhi terhadap sumber daya ataupun hasil yang bermuaranya ke prestasi ataupun ke pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, terkait dengan tujuan dengan adanya pelajaran PJOK di sekolah khususnya, memang sebuah media yang tentunya dapat mendorong suatu perkembangan dari baik itu tentang keterampilan motoriknya, baik itu kognitifnya, dan juga kemampuan-kemampuan fisik yang nantinya memang mempunyai nilai-nilai tersendiri PJOK tersebut, misalkan dari sikap dan mental, juga spiritual dan juga sosialnya. Nah, sehingga dengan adanya PJOK tersebut dapat terangsanglah ya pertumbuhan dan perkembangan secara keseimbangan, baik itu dari segi fisik maupun mental si siswa tersebut. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, baik, betul sekali Kak. Karena dengan adanya pembelajaran PJOK itu tentunya keterampilan baik fisik, motorik, kemudian sikap maupun pengetahuannya bisa digali begitu ya. Kemudian ada Kak Ineng. Boleh Kak Ineng? Silahkan. Iya, mohon izin Kak, tadi saya 2 perangkat karena kalau untuk suara jadi saya pakai handphone. Iya, baik-baik. Iya. Jadi kenapa sih? Apa sih tujuannya atau dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Menurut pandangan saya, PJOK itu mempersatukan seluruh mapel yang ada di sekolah menurut saya. Kenapa? Karena tadi yang seperti Pak Arif sampaikan bahwa pembelajaran PJOK itu PJOK itu pelajaran yang melibatkan seluruh aspek yang ada di siswa tersebut, dari segi mental, kemudian emosional, sosial, kemudian kognitifnya, psikomotornya ada di situ semua. Jadi kalau menurut saya PJOK ada di sekolah itu adalah merupakan jembatan untuk seluruh mata pelajaran sehingga terintegrasi di dalamnya, begitu Bu. Terima kasih. Betul sekali, karena memang PJOK itu terintegrasi kepada semua mata pelajaran. Jadi bagaimana seorang anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran matematika, IPA tanpa memiliki fisik yang baik begitu ya, karena itu memang mempengaruhi. Mungkin untuk Kania mohon izin karena memang masih banyak ini materi yang perlu disampaikan. Nih
Untuk PJOK untuk prestasi. Ketika kakak-kakak melihat layar ini, coba kakak-kakak bisa amati apa maksud dari PJOK untuk prestasi di Asian Games 40 tahun terakhir ini. Coba boleh raise hand. Ya, Kania. Oh, Kania ya. Silakan Kania. Kania suaranya tidak ada, apa masih di mute atau gimana? Yang lainnya kalau misalkan belum ini silakan untuk aktif di kolom chat ya. Jadi saya bisa menjadi apa bahwa kakak-kakak semua itu aktif pada kegiatan pembelajaran ini. Boleh menjawab sedikit, Bu? Bisa zoom sedikit lagi. Oh, ininya kurang terlihat ya? Terlihat Kak? Memberikan kebugaran tubuh. Oke. Bisa menjawab sedikit, Bu? Sedikit. Ya. Dari Kak siapa? Oke Kak? Oke, mungkin untuk PJOK untuk prestasi, mungkin di sini juga ada senior saya, Kak Arif, ya, yang dari Tasik. Salam sehat, Ya, Kak bagaimana Arif. Hendrik? Ini mungkin untuk PJOK untuk prestasi, PJOK itu sebagai fondasi di awal, Bu. Ya, fondasi awal, gerak dasar. Ini kan ada gerak dasar di awal, kita harus belajar bagaimana anak-anak mungkin mulai dari SD, SMP, karena kalau misalnya dalam olahraga mungkin ada LATD ya, Kak Arif, Long Athlete Development. Jadi misalnya ada fase-fasenya, fase anak bergembira, fase anak fase bermain, fase mengenal kemenangan. Mungkin di usia-usia ini kayak di SMP, fase untuk latihan, di SMA fase untuk untuk menang, misalnya seperti itu, Bu, sedikit menambahkan. Jadi menurut Kak Hendrik itu apakah PJOK itu berpengaruh terhadap kegiatan prestasi di olahraga? Berpengaruh, Bu, karena saya ngajar di SMA, ya saya jadi lihat kelihatan kalau anak yang memiliki potensi misalnya di olahraganya bagus, pasti dia larinya ke prestasi gitu, seperti itu, Bu. Kelihatannya seperti itu menurut saya, Bu. Ya, baik, mungkin ada yang lain? Luar biasa sekali karena memang itu berdasarkan pengalaman ya Kak Hendrik ya. Karena memang ketika guru itu senantiasa kalau guru olahraga itu kalau misalkan anaknya bisa berprestasi, udah berarti itu gurunya sukses begitu ya. Jadi terkadang paradigma atau pemikiran setiap guru itu akan seperti itu. Jika bisa mengharumkan nama sekolah ataupun bisa membawa prestasi terhadap anak itu, maka guru itu dinilai sukses. Nah, itu yang akan kita rubah melalui pendidikan TKG PJOK ini. Di sini kan sebetulnya tidak ada perkembangan yang signifikan ya terkait dengan prestasi di Asian Games selama 40 tahun ke depan. Karena memang tidak ada signifikan, jadi PJOK apa sih pengaruhnya? Nah, mungkin kita bisa lihat dari sini. Kita akan mulai memahami itu dari sini. Nah, PJOK sebagai hiburan. Menurut kakak-kakak bagaimana ini? Apa pendapat kakak, apa pemikiran kakak tentang PJOK sebagai hiburan? Kania, raise hand, mungkin bisa di... Oh, ini mungkin ada terkendala teknis ya, Kania. Kita ke Kak Muhammad Rizky Dwi Putro.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak sekalian, saya Muhammad Rizky dari Kabupaten Cianjur. Gini, kalau misalkan menurut saya PJOK sebagai hiburan itu sesuai yang sering ditemui di lapangan. Mungkin untuk anak-anak PJOK diartikan sebagai hiburan, memang pelajaran yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak gitu Bu, ketimbang pelajaran yang lain. Karena kan mungkin kalau yang lain itu biasanya menulis, berhitung, membaca, bahkan dari SD kelas 1 sampai kelas 6 maupun SMP SMA yang pernah saya alamin, pelajaran yang paling ditunggu-tunggu itu adalah PJOK Bu. Jadi mungkin mereka menganggap pelajaran PJOK itu adalah sebagai hiburan di sekolah, pelajaran yang paling menyenangkan. Gitu Kak kalau menurut saya. Makanya kalau olahraga itu adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu. Jadi kangen ke guruna gitu ya. Kalau misalkan itu. Gurunya kesiangan, anaknya udah ngantri di lapangan dan berteriak, ibu, kakak. Karena memang anak itu merasa kalau olahraga itu dapat menghibur dirinya, menyenangkan, dan memang bisa merefresh otak mereka begitu ya, dengan kejenuhan yang ada di kelas. Kemudian, nih, nah ini yang biasa terjadi, yang sering kita alami ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pada saat pembelajaran olahraga. Biasanya gini, kalau misalkan guru olahraganya tidak ada, begini, udah pas waktu pelajaran olahraga saja, kita beres-beres, kita membaca atau apa. Jadi seakan-akan pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang tidak memiliki pengaruh yang begitu besar begitu ya. Jadi menurut kakak, coba ini bagaimana? Bisa ada yang berpendapat? Mungkin dari kakak yang lain yang belum menyampaikan pendapatnya? Ya, Kak Aziz, Kak Ahmad Aziz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Aziz dari Kabupaten Bandung, tepatnya dari Kecamatan Nagreg. Ini pertanyaannya masih tadi Bu yang sama Pak Muhammad Rizky yang dijawab apa untuk kebugaran? PJOK untuk kebugaran. Dilihat di gambar ini. Betul. Jadi kadangkala kan kita yang sering kita alami apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwa misalkan mau ada beres-beres sekolah dihubungkan dengan nanti aja pas pelajaran PJOK gitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini mungkin PJOK itu apa namanya pengaruhnya tidak terlalu besar gitu Bu, mungkin gitu ya. Mungkin menurut Bapak gimana? Justru kalau menurut saya dengan guru-guru yang lain berpendapat seperti itu, nanti aja pas pelajaran PJOK kita beres-beres kelas, justru itu dengan adanya pelajaran PJOK bisa membangkitkan semangat anak, itu yang pertama. Di situ ada kerjasama juga, ada gotong royong juga. Kenapa hal itu terjadi? Karena di pelajaran PJOK itu kita langsung praktek di situ. Yeah. Dan ini ada hubungannya PJOK sebagai hiburan. Yang tadi kaitannya sangat erat sekali, karena pada dasarnya yang dikatakan Kak Muhammad Rizky tadi sangat betul, bahwa pelajaran PJOK itu pertama sangat ditunggu-tunggu, yang kedua di situ terlebih guru ya, awalnya guru olahraga itu harus bisa menyenangkan dan bisa diterima anak-anak untuk meningkatkan ya, dengan melihat seorang gurunya menyenangkan, otomatis anak-anak juga akan ikut senang, mereka di situ bisa mengapresiasi keinginan mereka di lapang, mau dia main bola, mau dia lari. Nah, itu yang bikin mereka senang tuh, seperti mereka bebas melakukan, tapi tetap kita yang arahkan, kita perhatikan supaya anak-anak ini terarah gitu Bu. Dan berkaitan dengan PJOK untuk kebugaran itu sudah jelas bahwa pengaruhnya sangat besar, bisa dirasakan. Itu terbukti bahwa kita kerjakan nanti pas di pelajaran PJOK. Berarti hal itu membuktikan bahwa PJOK mempunyai pengaruh yang sangat besar, bisa membuat menyatukan, bisa membuat kerjasama di situ, dan akhirnya
apa yang dibereskan itu selesai gitu di sekolah Bu, dengan dibandingkan dengan pas PJOK gitu Bu, bisa kompak lah gitu. Sekian Bu dari saya, terima Ya, kasih. betul sekali Kak Aziz, bahwa memang PJOK itu adalah untuk kebugaran, di mana ketika kita menyajikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yang memang bisa menarik diri peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran, tentunya itu adalah mengarah pada kebugaran. Tapi kalau misalkan ini ketika kakak melihat ini, kakak-kakak semua melihat gambar ini, ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak mengarah pada kebugaran. Nah, tentu ini harus bisa kita sikapi sebagai guru pembelajaran olahraga, di mana hal itu tentunya harus kita rubah begitu ya. Karena memang esensinya adalah anak itu untuk tujuannya adalah untuk senantiasa bergerak untuk belajar dan belajar untuk bergerak tentunya. Begitu ya Kak Aziz, mungkin yang lainnya ada yang berpendapat lagi? Izin Kan menambahkan boleh Bu? ya boleh. Kak siapa? Nurul Fajri Bu. Oh Kak Nurul, ya boleh. Oh iya, sebentar. Izin menambahkan sedikit dari pendapat-pendapat dari kakak-kakak yang tadi. Mungkin mengenai PJOK untuk kebugaran, dari pengertian kebugaran sendiri kan itu mampu melakukan berbagai aktivitas yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi dengan siswa setiap hari atau setiap waktu melakukan aktivitas olahraga, jadi akan mampu melaksanakan atau melakukan kegiatan aktivitas yang ada di sekolah, tidak hanya kegiatan olahraga saja. Di situ dilihat ada yang bersih-bersih ataupun aktivitas yang lain. Jadi semuanya kalau siswa sudah bugar, jadi apapun aktivitas yang ada di sekolah, siswa mampu gitu Bu, tidak mengalami kelelahan atau misalkan ketika disuruh membaca ke perpus cepat ngantuk atau apa, nah itu berarti kan siswanya indikasinya tidak bugar. Mungkin seperti itu Bu, tambahan dari Baik, terima kasih Kak Nurul atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Karena memang olahraga itu tentunya pengaruhnya sangat besar sekali dalam kehidupan pembelajaran bagi semuanya ya. Sampai ke bersih-bersih, ketika kita memiliki kebugaran yang baik tentunya bisa dilakukan begitu. Namun memang karena memang PJOK adalah tujuannya untuk senantiasa memberikan kemampuan siswa untuk bergerak aktif, bergerak mandiri untuk untuk bisa melakukan kebugaran jasmaninya diri sendiri, beraktivitas sepanjang hayat. Jadi ini bisa paradigma ini bisa kita ubah ya. Nih, di sini ada tantangan utama PJOK. Yang pertama adalah mohon maaf untuk yang resen nanti di pertanyaan selanjutnya karena materinya ini ada masih banyak. Kemudian tantangan utama PJOK yang pertama adalah krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, memang betul terkadang karena kita sebagai guru PJOK yang tentunya berpusatnya hanya pada kebugaran, berpusatnya hanya keadaan fisik, mungkin begitu ya. Jadi paradigma ini, siapa diri kita ini sebagai guru PJOK harus kita tahu apa sih identitas kita sebenarnya sebagai guru PJOK, apa sih identitas pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Nih, jadi kadang guru itu sendiri tidak memiliki tujuan yang nyata atau tujuan yang terbaik untuk kepentingan terbaik bagi seluruh siswanya. Jadi pada dasarnya sebetulnya pembelajaran PJOK itu senantiasa berpusat pada murid. Nah, itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gali nanti di pendidikan PJOK ini dan nantinya bisa mengimplementasikan di kegiatan pembelajaran kakak-kakak semua di sekolah. Yang kedua adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi,
terpecah-pecah, terbagi-bagi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, itu yang terkadang membingungkan, dan terkadang kita sebagai guru PJOK tidak fokus. Nah, ini akan mengarah kepada tujuan apa sih tujuan dari pembelajaran PJOK itu sendiri. Nih, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi kakak-kakak semua, tentunya pembelajaran PJOK itu adalah sebagai pembelajar atau hubungan antara peserta didik, di mana kita sebagai guru bisa mengarahkan peserta didik untuk bisa membantu menemukan nikmat dan manfaat dari kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Begitu ya kakak-kakak semua. Nih, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving, engaging, kemudian having fun, PC enjoying, di mana tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi peserta didik itu berperan juga, engaging. Jadi peserta didik itu dapat menikmati perannya, kemudian dapat ikut terlibat. Jadi tidak hanya kita melibatkan murid, tapi murid itu sendiri melibatkan dirinya untuk senantiasa berperan dalam kegiatan PJOK. Jadi guru biasanya ayo anak-anak, tapi ketika tujuan itu bisa kita lakukan, kita laksanakan, anak akan muncul dalam dirinya sendiri untuk bisa aktif bergerak, melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan peran yang diinginkan peserta didik ya. Kemudian having fun, kemudian PC enjoying. Di situ tadi PJOK sebagai hiburan adalah anak-anak terkadang sering mengatakan bahwa olahraga itu adalah pelajaran yang untuk bersenang-senang, pelajaran yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika kita melakukan pembelajaran PJOK, tentunya anak-anak itu sendiri harus bisa menikmati apa yang dilakukannya. Jadi tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi anak ikut menikmati, merasakan apa yang dilakukannya, kegiatan yang dilakukannya, keterampilan yang dilakukannya, sehingga anak mampu mencapai tujuannya sendiri, berpartisipasi, memiliki peran sendiri di dalam pembelajaran PJOK yang bermakna. Tentunya ketika itu bisa sampai kepada peserta didik itu sendiri, peserta didik dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya ya, itu sehari-hari akibat dari dampak pembelajaran PJOK yang bisa dinikmati oleh peserta didik itu sendiri. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak semua. Ini menguatkan pemahaman perkembangan PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi tentunya pembelajaran PJOK itu senantiasa dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau dari guru penggerak itu choice, voice, choice, dan ownership begitu ya. Begitu ya kakak-kakak semua ya. Kalau di guru penggerak ada kan itu. Kemudian kondisi saat ini, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas. Jadi ketika kita menemukan bahwa anak itu sempurna, kemudian bisa olahraga, jadi itu yang bisa kita ambil untuk jadi kalau misalkan itu anak itu karena memang dia berprestasi, jadi nilainya 90. Tapi melalui PKG PJOK ini, kondisi yang diharapkan pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Jadi ketika kita menemukan anak yang
kenapa kamu tidak bisa apa namanya? Kenapa kamu tidak bisa olahraga? Nggak bisa Bu karena memang itu mah lebih jago misalkan gitu kan. Nah, itu yang harus kita sadarkan, bagaimana kita memberikan strategi pembelajaran yang bisa semua peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran yang mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, begitu ya Kak ya. Nih, kemudian tujuan dan dampak program. Nih, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Arahnya adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dampaknya pada peserta didik adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, menurut kakak-kakak ini, apa sih yang bisa kakak pikirkan, yang bisa kakak gambarkan terkait dengan tujuan dan dampak program pembelajaran PJOK ini? Dilihat dari sini ya Kak ya. Yang Kak Ineng. Baik Kak, terima kasih. Nah, kalau melihat dari tujuan dan dampak program kegiatan ini terhadap pembelajaran PJOK itu sendiri, kalau menurut saya sangat sangat berdampak tinggi dan sangat berdampak besar. Kenapa demikian? Karena di mana diharapkan bahwa pendidikan PJOK ini tadi mengembangkan kompetensi siswa dari segi kognitifnya, psikomotornya, dan kemudian aktif sampai sepanjang hayatnya siswa. Jadi jangan sampai pendidikan atau PJOK ini hanya didapatkan oleh anak-anak ketika berada di sekolah atau di jenjang sekolah saja, tetapi PJOK ini menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang dimana nanti anak pun atau siswa tersebut ketika sudah dewasa atau sudah tidak bersekolah pun tetap aktif semasa atau sepanjang hidupnya. Begitu mungkin Kak. Jadi tugas kita, peran kita sebagai guru PJOK menanamkan budaya tersebut. Itu mungkin tanggapan saya seperti itu. Terima kasih Kak Novi. Ya, luar biasa sekali atas pendapat yang disampaikan oleh Kak Ineng. Jadi tentunya siswa itu memiliki dampak berkelanjutan begitu ya. Dampak berkelanjutan di masa yang akan datang. Jadi tentunya ini bisa membantu para peserta didik dalam mengetahui perannya nanti sebagai dirinya sendiri di sekolah maupun nantinya di masyarakat. Nih, kakak-kakak semua, ada ini pengantar untuk modul 2.1. Kakak-kakak bisa nih untuk pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tadi kita udah mengenal tentang paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nih, saya sekarang akan menyampaikan terkait dengan modul 2.1 yang nantinya akan kakak-kakak kerjakan tugas-tugas kakak selanjutnya. Nih, di sini kakak akan melakukan ini ya. Pembelajaran dalam modul ini, di pembelajaran 1 ini adalah konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak semua melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani atau PJOK. Tugas kakak semua adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak semua mengajar berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi silakan kakak-kakak membuat perencanaan pembelajaran, kemudian kakak mewujudkan perencanaan pembelajaran itu, mengajar. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Jadi kontennya kalau saya kan SD, jadi
kebanyakan belum pembelajarannya belum tinggi ya. Hanya gerak dasar, lokomotor, non lokomotor begitu ya. Kalaupun bola voli itu hanya pengenalan teknik biasa. Jadi silakan kakak pilih mata pelajarannya PJOK, tapi konten yang akan dilakukan bisa kakak pilih sesuai dengan yang kakak inginkan. Pokoknya senyaman mungkin kak, yang kakak kuasai, yang kakak inilah untuk memperlancar kegiatan tugas ini ya. Nih, berikut aspek teknik yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Kakak-kakak semua membuat pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural ya. Jadi tidak ada editan, tidak ada apa-apa, kemudian pokoknya durasinya natural saja 30 menit. Kemudian di situ ada pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian rekam semua praktek pengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan ya. Kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak semua dapat menggunakan penyanggah 3 kaki atau tripod ya. Dengan sudut pandang tetap dapat kemudian kakak-kakak semua bisa meminta bantuan dari rekan-rekan kakak di sekolah untuk mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambar keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi kakak, saya harapkan nanti ketika kakak membuat sebuah konten, jadi anak-anak terekam semua, kemudian suaranya harus baik, dan posisi kamera itu harus baik. Tidak boleh kurang dari 30 menit ya, saya harapkan itu 30 menit, begitu ya. Kemudian suara guru harus terekam jelas, bisa menggunakan mikrofon, wireless mic, atau apapun itu, pokoknya yang menunjang. Kemudian kalau misalkan kontennya tidak bisa di kamera, bisa kakak melalui Zoom, Jimit gitu ya. Tapi kalau misalkan cukup dengan kamera, silahkan. Pokoknya semampu kakaknya, bagaimana bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang bisa di-shoot, yang bisa di kamera, terlihat baik. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS nantinya ya. Kemudian batas waktu pengumpulannya adalah 27 Juni. Pada saat sesi elaborasi 2.1. Masih lama ya Kak, jadi ada waktu, silakan kakak-kakak untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Oh, baik Kak Ineng, mungkin ada yang ditanyakan? Iya Kak, terima kasih. Ini agak sedikit deg-degan ya kalau untuk PKG PJOK karena dimulai di bulan Juni, sementara kita banyaknya praktek. Kebetulan di sekolah saya itu tinggal 1 minggu ini saja Kak, selebihnya itu sudah memasuki pekan PSAS dan pembagian raport. Itu gimana ya Kak ya, libur jadinya kena libur kita. Oh, Solusinya iya. Ya, Kalau di sebetulnya sekolah itu saya sudah mulai libur sih. Kenapa Kak? Oh iya, memang betul Kak, memang ini kalau Juni itu memang kegiatannya full ya, PAT, kemudian libur, rapot dan sebagainya. Tapi tentunya ini adalah perjuangan dari kakak-kakak semua yang tentunya harus memberi apa ya, merupakan sebuah tantangan gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh, misalkan kelasnya untuk bisa dihadirkan di hari apa gitu, untuk bisa bekerja sama dengan para siswanya, untuk bisa merekam kegiatan tersebut, boleh. Biasanya seperti itu ya, bisa dikoordinasikan sama anak-anaknya. Biasanya gitu, bisa? Mungkin Kak Ineng? Izin menambahkan Kak Ineng, kan mungkin sama ya seperti di Purwakarta juga masih ada 1 minggu lagi pembelajaran. Sepertinya bisa untuk minggu depan kita melakukan proses pembelajaran tersebut. Mungkin agak terbatas kali ya Bu, karena mereka itu pembelajarannya sudah kayak evaluasi, hanya evaluasi aja gitu ya, maksudnya jadi pembelajarannya sudah tidak begitu efektif gitu. Bisa dilakukan untuk minggu depan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Monika atas sarannya. Mungkin Kak Ineng, saran Kak Monika bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Kak Ineng bisa melakukan kegiatan tersebut ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah mungkin ya. Nih, sekarang kita akan masuk ke dalam pemetaan harapan dan kekhawatiran siswa ya. Saya akan membagikan link Jamboardnya kepada kakak-kakak semua. Silakan kakak-kakak semua. Sebentar. Udah Kak link Jamboardnya? Sudah ada? Ya, silakan kakak semua untuk bisa masuk. Ibu maaf langsung isi di Jamboardnya ya? Kenapa? Langsung isi di Jamboardnya ya Bu ya? Langsung isi di Jamboardnya Kak. Nah, di sini kakak-kakak semua bisa memberikan. Mohon izin Kak, itu masih aksesnya masih viewer aja, melihat aja Kak. Oke. Ya, baik, terima kasih Kak. Untuk aksesnya belum dibuka Bu. Ya sudah. Sudah bisa Kak? Nah, Kak Aditya udah bisa masuk. Punya Rizky Kak, belum Kak? Kak Rizky, sudah saya buka Kak? Saya juga belum, Kak. Sok dicoba Saya juga lagi belum Kak. Bu. Saya juga belum Kak. Ini masih viewer, nggak masih melihat aja, nggak belum bisa editor. Iya, masih ini. Izin menjawab, di close dulu Bu, terus buka lagi HTTPS-nya. Sebentar. Di close dulu Pak. Ya, di close dulu, terus masuk lagi, diklik lagi HTTPS-nya. Ya coba bisa. Sudah bisa masuk semua? Udah bisa Kak. Udah Bu. Coba kakak-kakak semua bisa
memberikan jawaban melalui sticky note itu. Kalau misalkan sticky note-nya tidak bisa banyak, boleh menggunakan tag. Boleh kasih nama ya, misalkan Kak Rizky. Mendapatkan. Siap, Bu. Ya. Bu, maaf boleh ganti perangkat, Bu? Ganti Ini perangkat? keyboardnya rusak. Keyboardnya rusak. Oh ya, boleh Kak. Izin lab-nya, Bu ya. Ya. Ini harusnya kasih nama nih. Mampu menggali potensi yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga meningkatkan kebugaran. Kak Ineng. Dari Arif Bu, barusan lupa belum kasih nama Bu. Oh iya Kak Arif. Kemudian Kak Ineng. Ini mendapatkan wawasan pengetahuan tentang pembelajaran PJOK yang kondusif, menyenangkan. Kakak, sebentar ya, saya lagi buka PC dulu. Ini lagi pegang HP soalnya. Harapan yang ingin dapat berperan aktif dan mohon dikasih nama ya kakak-kakak semua. Kok jadi hilang semua ini? Ayo, ada yang mengelik apa? Nih, ke pertanyaan selanjutnya. Kakak-kakak semua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Silakan geser di sini Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Yuk, kakak-kakak semangat. Belum ada yang ini. Apa yang mungkin menjadi tantangan? Boleh berganti ke slide selanjutnya kakak-kakak semua.
Dari Kak Rizky, yang menjadi tantangannya adalah pembagian waktu. Kemudian Kak Ineng, tantangan yang akan dihadapi adalah manajemen waktu yang kurang baik, minim pengetahuan tentang TJOK. Kayak share, tantangan dalam pencapaian harapan saya adalah kemauan keras untuk selalu belajar, mengembangkan diri, dan manajemen waktu. Andri, tantangan yang terberat adalah lingkungan sekolah atau bagaimana Kak Andri? Ini pendapatnya tidak dikasih nama. Mohon untuk dikasih nama ya Kak ya. Jadi nanti ini akan menjadi pertimbangan saya. Kalau namanya tidak tercatat. Kemudian Kak Rahmat. Yang menjadi tantangan dalam menjalankan program PKG yaitu pembagian waktu dan konsistensi dalam fokus menjalankan. Kak Rizky adalah sama pembagian waktu. Kak Rizky Putra. Untuk Kak Rizky ada dua ya namanya. Jadi Kak Rizky apa harus ditulisnya? Mungkin tantangannya kayak membagi waktu. Oh ya Bu. Di sini ada dua nama yang sama, jadi kepanjangannya kalau ini harus ditulis juga, jadi ya. Kita ke slide ketiga Kak. Nah ini alhamdulillah ini udah ada yang ini ternyata. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan? Harapannya dan mengatasi tantangannya. Mengikuti kegiatan ini dengan serius dan memberikan kebermanfaatan dalam pembelajaran kolaborasi ya. Berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian harus belajar supaya tidak ketinggalan. Betul sekali, tentunya belajar sepanjang hayat ya Kak. Kak Ineng, untuk mencapai tujuan saya melakukan banyak diskusi dan sharing dengan sesama rekan sejawat. Harapannya adalah menambah pengetahuan dan pengalaman, mengatasi tantangan. Tantangannya adalah menambah insight dari berbagai sumber, termasuk mengikuti kegiatan ini adalah salah satu cara menjalankan. Luar biasa sekali Kak Ineng. Kemudian Kak Arif. Lakukan hal yang terkecil dari diri sendiri yang mau mengembangkan diri dan belajar sepanjang hayat. Kemudian Kak Andri, dengan membagi waktu konsisten dalam menjalankan dan mengikutinya. Kemudian Kak Hendrawan, mau belajar dengan siapapun. Mengikuti pelatihan sesuai dengan apa yang menjadi kekurangan diri. Betul sekali, tentunya ada pengembangan diri ya. Nih, kakak-kakak semua, kita ke slide selanjutnya. Karena memang masih banyak materi. Nih. Orientasi pada kegiatan PJOK itu telah kita selesaikan ya kakak-kakak semua. Nih di sini kita akan mulai memasuki kegiatan pembelajaran pendidikan selanjutnya. Mohon kakak-kakak untuk bisa fokus menjalankan pembelajaran selanjutnya ke depannya selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Nih, tentunya sebelum memulai pembelajaran ada kesepakatan pembelajaran. Ini adalah kesepakatan pembelajaran yang akan saya tawarkan begitu. Kalaupun ada tambahan nanti bisa ditambahkan. Kesepakatan pembelajarannya adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi saya harapkan untuk bisa kakak-kakak semua untuk bisa aktif dalam kegiatan ini ya. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi ketika ada yang berbicara, mohon untuk didengarkan. Dan kalaupun nanti kakak ingin berpendapat, silakan respon terlebih dahulu. Gitu ya. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Gitu ya. Berpartisipasi penuh. Tidak off kamera.
kalau misalkan tidak ada kegiatan yang inilah kayak jadi full hadir penuh, kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Begitu ya, Kak. Kakak dalam kegiatan ini tentunya 21 minggu. Kakak harus hadir 19 minggu begitu. Jadi ada ini bolehlah misalkan 2 kali pertemuan, tapi selebihnya jangan sampai. Pokoknya usahakan 21 minggu itu kakak semua bisa hadir. Tapi kalaupun ada sesuatu hal yang memang ini ada keringanan, 2 kali pertemuan begitu ya Kak ya. Kalau 21 minggu berarti 19 2 kali pertemuan ya. Begitu ya Kak ya. Ini adalah kesepakatannya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Jadi ketika kakak tidak bisa berpendapat, silahkan kakak untuk bisa menyampaikan pendapatnya melalui chat. Karena ini memang direkam, nanti chatnya direkam, bisa saya lihat dan menjadi penilaian kepada kakak-kakak semua. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin itu terkait sinyal, laptop, dan sebagainya. Itu bisa kita maklumi bersama. Begitu ya kakak semua. Bisa kita pahami semua ya. Siap, bisa Kak. Siap Kak. Bisa Bu, bisa. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Di sini ada fitur-fitur bisa kalau berpendapat menggunakan apa namanya jempolnya, bisa ini ya, boleh dipergunakan. Jadi terlihat dan dulu ya. Terlihat kakak-kakak semua? Terlihat Kak. Lihat Kak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Sudahkah kakak-kakak semua berselancar di dunia maya? Sudah ya? Masih belajar Bu. Ya. Kan ya mungkin itu suaranya tidak keluar. Jadi nanti mohon untuk dipersiapkan ketika ini. Jadi sayang sekali kan dia mau berpendapat jadi tidak bisa di ini ya Kak ya. Ya tidak apa-apa. Itu merupakan kendala teknis, nanti bisa coba diperbaiki. Nih, sesi kali ini adalah tujuannya peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama mengikuti guru PJOK, selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua adalah peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Kemudian belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini adalah kata-kata penyemangat kita di siang hari ini. Saya harapkan besok-besok ada kata-kata penyemangat dari kakak-kakak semua. Tolong siapkan. Nanti saya tunjuk ke Andri untuk bisa memberikan kata-kata penyemangatnya di hari berikutnya. Kemudian mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, kakak-kakak semua bisa dilihat di layar, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Nah, kakak-kakak semua sudah berselancar di dunia maya, di LMS-nya, jadi tentunya sudah bisa membaca mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Coba silakan raise hand yang mau berpendapat. Yang belum ini, silakan untuk bisa raise hand. Kak Hendrawan, saya share lagi. Mangga kayak share. Terima kasih Bu. Nah, untuk kenapa kita perlunya refleksi,
mungkin sering-seringlah kita berefleksi ya untuk kemajuan yang akan datang, karena dengan refleksi kita bisa mengetahui baik kelemahan, apa yang dirasakan, terus apa yang mau kita lakukan. Kalau biasa kita sering melakukan pola refleksi, melakukan 4P Bu ya. Biasanya sampai perubahan apa yang akan kita lakukan. Jadi refleksi itu sangat penting karena untuk sebagai tolak ya untuk kita melakukan sebuah perubahan. Terima Betul kasih. sekali, Kak. Ya, betul sekali, Kak. Memang refleksi itu adalah salah satu cara yang disampaikan Kak Yasser untuk kita bisa melakukan perubahan terhadap apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan, begitu ya Kak ya. Kemudian dari Kak Patin, silakan Kak Patin. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Dari menurut saya pribadi, mengenai refleksi itu mungkin adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan evaluasi yang berkelanjutan dan berjenjang, sehingga dalam kegiatan pembelajaran PJOK khususnya di sini berguna untuk menyalurkan apa sih yang sudah kita berikan kepada anak-anak sebagai proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung itu akan ada evaluasi-evaluasi baik atau tidaknya pembelajaran itu dilakukan, sehingga apabila tidak baik nanti akan kita perbaiki, dan apabila sudah baik mungkin kita harus meningkatkan. Baik, itu saja, terima kasih Bu. Terima kasih Kak Patin, luar biasa sekali untuk pendapatnya, karena memang refleksi itu, jadi kalau Kak Patin itu lebih kepada refleksi itu membuat kita untuk senantiasa mengevaluasi diri, mengevaluasi pembelajaran kita, sehingga kita bisa memperbaiki pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih baik, begitu ya Kak Patin. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu refleksi? Coba, apa itu refleksi? Kak Saya Bu. Raisa dulu Kak, jadi saya bisa ini. Kak Rahmat. Kak Rahmat ya? Nah, iya. Siap, Ibu. Ya, refleksi buat saya adalah proses pengembangan diri, Bu. Untuk mengetahui kemampuan diri sejauh mana gitu, Bu. Menurut saya, refleksi adalah proses untuk mengukur diri kita ada di mana posisinya, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik dan menambah sesuatu yang kita anggap masih perlu kita tambah. Seperti itu, Bu. Itu adalah untuk mengembangkan gitu. Intinya itu sebetulnya refleksi itu. Jadi sesuai dengan apa yang Kakak baca di LMS, apa coba itu refleksi? Kak Rahmat? Oh, mohon maaf tadi Kak Rahmat ya? Ya, Ibu. Oh, Kak Rahmat sudah. Kak Ineng? Tadi Kak Dermawan yang raise hand kedua. Kak Hendrawan atau Kak? Siapa? Saya Bu. Iya ya, Kak Hendrawan ya? Iya. Oke. Baik, kalau menurut saya refleksi itu tindakan atau kegiatan untuk mengetahui suatu agar dipahami apa yang terjadi sebelumnya, Bu. Maksudnya di sini adalah jadi kita bisa bertujuan untuk memetakanlah kompetensi awal sebelum mengikuti program, Bu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memetakan bagaimana, Kak? Jadi sebelum kita maksudnya memasuki hal-hal yang baru, jadi kita biar tahu dulu bagaimana caranya, gimana cara ngomongnya? Tidak apa-apa Kak, yang penting Kakak intinya dapat memahami bahwa refleksi itu adalah sesuatu hal, tindakan, kemudian sebuah proses di mana teori, praktek, pengetahuan, kemudian tindakan yang secara sadar yang Ibu lakukan untuk meningkatkan diri Ibu, diri kakak-kakak semua sebagai guru PJOK untuk menjadi guru yang profesional.
Begitu ya Kakak ya. Nih, Kak Ineng mohon maaf, ini Kak Ineng kayaknya untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Coba apa yang bisa kita refleksikan? Oke, Berarti ini saya yang nomor 3 ya ya Kak ya? langsung. Iya. Oke. Yang bisa saya refleksikan sebagai guru olahraga itu adalah satu, boleh banyak kan Kak? Satu itu Ya. Tapi selalu mungkin ini terkait waktu ya untuk ini. ya, refleksi berarti saya ambil singkatnya aja. Iya betul. Saya PJOK adalah guru yang selalu dinantikan dan disedihkan ketika saya tidak hadir di kelas. Itu saja. Terima Betul kasih. sekali. Ya. Ya, Kak Ineng, sangat singkat sekali tapi penuh makna ya. Jadi terkadang kalau guru yang sukses itu adalah guru yang selalu dinantikan oleh para siswanya. Dan Kak Ineng hadir untuk menjelaskan bahwa refleksi sebagai guru olahraga itu adalah bahwa guru olahraga senantiasa dinantikan oleh para murid-muridnya. Kak Adrian, tahan dulu, nanti kita ke pertanyaan selanjutnya bisa menjawab. Nih, tindakan seorang guru. Nih, kadang tindakan seorang guru itu ada hal-hal yang tindakan secara rutin dilakukan, dari mulai mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi adalah tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh guru secara rutin. Itu saja yang dilakukan setiap hari, setiap pembelajaran yang dilakukan. Begitu ya kakak-kakak, kalau anak-anak itu diabsen dulu, kemudian menyampaikan materi. Nah, kemudian tindakan reflektif kita sebagai guru adalah bagaimana cara kita bisa mengabsen dengan cara yang berbeda. Biasanya coba cara mengabsen yang berbeda yang bisa dilakukan oleh kita. Apa itu, Kak? Kak Muhammad Rizky Dwi Putra? Makasih Kak kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, kalau untuk mengabsen anak-anak supaya lebih ini, biasanya saya suka memanggil nama bagian belakangnya Kak. Jadi biar anak-anak itu tahu, jadi nggak hanya tahu nama anak depannya saja, tetapi dengan kepanjangannya pun tahu. Karena dari beberapa kejadian, biasanya anak-anak hanya mengenal nama depannya saja tanpa mengenal nama panjang temannya sendiri. Mungkin menurut dari saya gitu. Ya, itu merupakan cara-cara yang bisa dilakukan ya untuk bisa menggali sebuah perubahan, tindakan rutin yang dilakukan. Hanya itu saja, tetapi ini hal-hal yang berbeda bisa dilakukan. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Jadi terkadang anak itu jenuh menyampaikan materi secara monoton. Kakak-kakak bisa melakukan atau menggunakan alat bantu lain yang bisa membangkitkan semangat siswa untuk bisa melakukan pembelajaran PJOK. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, jadi tidak seperti ini, ayo baris-baris gitu. Tapi justru melakukan permainan-permainan yang sekiranya bisa membangkitkan semangat siswa untuk bisa bergerak. Kalau PJOK berbarisnya gimana, Kak? Ada yang bisa ini? Menggunakan clue ya? Melalui fluid gitu atau bagaimana? Kak Ajis biasa yang dilakukan ketika membariskan murid? Ya, Bu. Ya. Banyak sih Bu variasinya, tinggal kita pilih yang mana gitu. Mau pakai fluid bisa, dengan misalkan untuk memisahkan biasanya kan putra laki-laki dan perempuan dipisahkan. Nah, untuk barisan putri misalkan sebelah kiri Bapak tiup fluid sekali, misalkan harus sudah baris. Untuk laki-laki 2 kali fluid harus baris. Posisinya sebelah kanan, dan kalau memang misalkan masih kan kita biasanya dibariskan itu yang depan tuh paling pendek itu, yang tinggi di belakang. Nah, kalau ada barisan misalkan yang di depan tuh masih ada yang tinggi gitu, nggak teratur, itu fluid selalu bunyi prit. Nah, mereka langsung memeriksa, oh ini tinggi, pindah gitu. Oh iya. Kalau nggak pakai ice breaking juga bisa, dengan cara menghitung apa kayak gitu. Nah, gitu. Sekarang ice breaking itu sangat dibutuhkan ya Kak ya dalam pembelajaran PJOK. Betul Bu, biar anak-anaknya ada suasana baru gitu Bu, ikut Ya, lebih luar biasa semangat intinya.
bisa Ya, lebih luar biasa sekali Kak Ajis. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semua untuk bisa melakukan kegiatan baris seperti itu. Tapi mungkin kayaknya sama Bu, yang lain juga pasti ya, udah seperti itu. Terima kasih Bu kesempatannya. ya. Kemudian memberikan instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nih, ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Jadi kakak tentunya sebagai guru PJOK setelah kita mengenal ini perubahan paradigma PJOK ini, jadi kita harus menjadi guru yang reflektif. Apa sih 7 karakteristik praktik mengajar reflektif? Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar, bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang keempat adalah selalu menggunakan pola pikir terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Jadi jangan asal tindakan yang dilakukan asal-asalan saja. Jadi tentu harus berdasarkan keilmuannya. Kemudian melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Jadi terkadang ada hal-hal pembelajaran yang tidak bisa kita pahami, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, berdiskusi melalui komunitas di sekolah maupun komunitas praktisi lainnya dengan sekolah lain, itu bisa menjadi pertimbangan Bapak, kakak-kakak semua untuk bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi kakak-kakak semua. Yang ketujuh adalah berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi tentunya model-model pembelajaran harus kakak-kakak kuasai, nantinya ada di modul selanjutnya ya, kalau nggak salah modul 2 nanti akan kita pelajari. Nih, analisis cerita. Kakak-kakak semua, siapa yang bisa membaca cerita ini? Mohon untuk bisa membacakan. Kak Fatin, terlihat nggak Kak? Terlihat Kak. Satu paragraf, jadi 3 orang ya, satu paragraf saja. Baik. Boleh Kak? Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Ya, boleh lanjut Kak Adri. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Lanjut Kak Dadan. Dadan Rahmat. Iya, pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Sudah bisa dipahami kakak-kakak semua terkait dengan bacaan cerita di layar ini? Sudah ya Kak ya? Ya. Ini ada di LMS. Nanti kakak-kakak semua menjawab pertanyaan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh
Karaga hubungan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Kemudian apabila kakak-kakak menjadi paraga, maka refleksikan seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan. Jadi cerita tadi silahkan kakak baca-baca, kemudian pahami, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan, 2 pertanyaan ini yang nantinya bisa kakak-kakak jawab di LMS. Mohon maaf, untuk kakak-kakak semua sudah bisa membuka LMS-nya ya? Atau belum? Yang Sudah, Bu. Sudah, Bu. sudah bisa. Sudah bisa. Nanti Sudah, kalau Bu. misalkan ada kendala teknik, mohon untuk segera di ini ya, pada admin. Jadi tidak mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran kakak-kakak di LMS. Karena memang kalau misalkan ada kendala kan kakak sendiri yang repot begitu. Nih. Nah, tentunya kakak-kakak ketika kakak semua menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di LMS, perhatikan waktu yang akan berakhir. Jadi ini tanggalnya tanggal berapa, kemudian hari apa, jam berapa. Jadi terkadang takutnya terlewat. Takutnya kalau di LMS itu, kalau misalkan jamnya terlewat, maka akan terblok. Kalau di guru penggerak, dulu enggak ya? Hanya merah saja. Kalau saya dulu di guru penggerak kan hanya merah saja. Tapi takutnya kalau di PKG ini, kalau misalkan kelewat waktunya, diblok. Jadi kakak tidak bisa mengirimkan tugas. Jadi saya sarankan agar kakak senantiasa melaksanakan mengirimkan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitu ya kak ya? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Nih kesimpulan dari pembelajaran hari ini, coba saya ingin menyampaikan kesimpulannya dari Kak Fazri. Kesimpulan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini apa sih, Kak? Halo. Ya. Ya, kesimpulan dari saya mengenai pembelajaran hari ini adalah kita tadi telah belajar mengenai macam-macam tujuan dari PJOK, ada prestasi, ada untuk kebugaran, ada untuk hiburan, dan juga kita sebagai guru PJOK harus senantiasa melakukan refleksi ketika akan melakukan pembelajaran maupun di akhir pembelajaran yang bertujuan adalah untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang kita laksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Terima kasih, Kak. Ya, baik sekali. Jadi refleksi untuk kali ini adalah bagaimana kita menjadi seorang guru yang reflektif begitu, kemudian mengubah paradigma PJOK. Bagaimana tujuan PJOK adalah untuk memberikan dampak kepada murid untuk senantiasa aktif dirinya, aktif fisiknya sepanjang hayat. Kemudian kita mampu menjadi guru yang reflektif dengan 7 karakteristik yang nantinya bisa menggambarkan diri kita sebagai guru yang reflektif, begitu ya Kak ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini sudah sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya. Hari apa Kak? Kita tatap maya kembali? Hari Jumat, Bu. Hari Jumat. Ya nanti kita akan melaksanakan kegiatan tatap maya lagi di hari Jumat. Mungkin jamnya akan jam seperti ini atau nanti kita tutup dulu kegiatan ini ya. Nanti kita tutup dulu kegiatan ini. Kita bicarakan di season selanjutnya nih.
mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kegiatan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ini belum foto kita bersama. Mohon untuk di kameranya untuk on. Kak Aditya nggak ada ya? Mohon untuk on kamera. Ya, 1, 2. Mungkin posisinya gimana? Kalau saya nggak bisa. Ini atau bagaimana? Bebas. Ini juga boleh. Bebas. Nyamannya aja. Pengen yang sama dulu biar semangat. Oke, ini gini ya. Aduh. Ini saya susah. Kalau saya jadi susah. Ya, pokoknya kakak-kakak semua posisinya gitu ya. Oke, 1, 2. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.